Tuhan, saya juga tadi pagi tiba-tiba di grup keluarga diingatkan bahwa udah sebulan ya Papa meninggal. Ya. Saya ingat waktu di Manado itu nggak tahu Manado sama Medan, pokoknya kalau di Manado itu yang namanya penghakiman itu jelas sekali. Waktu saya ada lagi menunggu pemakaman dari ibadat penghiburan, yang khotbahnya bisa dengan terang-terangan. Ini anaknya almarhum dari tadi nyanyi pujian sukacita terus mereka, nggak terlihat lagi sedih-sedihnya. Saya bilang di gembala nggak aktif betul. Yang terlihat lagi khotbah dia bilang gini, saya perhatikan anak-anaknya Bapak Poli ini tadi pas jemaat menyanyi, mereka sukacita sekali menyanyi, seperti tidak ada kehilangan. Akhirnya pas ada kesempatan membalas, pas di ucapan terima kasih keluarga, saya ngomong kan, saya bilang, Pak Gembala, kita nangisnya udah kemarin. Di sini, bayangin Pak Gembala, bayangin, bapak saya itu 5 tahun udah sakit. Ketika dia bertemu dengan Tuhannya di surga, saya harus nangis kan? Atau bersukacita. Di depan jemaatnya akhirnya dia bilang, iya bersukacita. Itu sebenarnya selesai di situ. Bapak Gembalanya kayaknya harus belajar lagi di Cianjur. Kebetulan pas dicek-cek, di kelas saya ternyata, waduh, saya cium tangan sama saya ternyata. Ya, mari kita buka Lukas 5 ayat 1. Di sana itu kalau hamba Tuhan keluar harus pakai putih-putih, Bang. Kalau enggak udah jatuh dalam dosa. Mama saya, kita nggak betah di situ lama. Mama saya, besoknya mama saya itu keluar mau jemur pakaian pakai daster. Tetangganya dia bilang, ini baru kedukaan kemarin udah keluar pakai baju merah-merah. Harusnya hitam-hitam. Oh begitu, sampai harus keluar rumah harus pakai hitam-hitam. Hitamlah hatimu, gitu ya. Lukas 5 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 sampai 3 saya baca dulu di sini. Jadi ini, begitu banyak di Alkitab mengajarkan kunci untuk diberkati Tuhan. Ini salah satunya di sini. Kita baca. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Lukas 5 ayat 1. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya sedang turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jalanmu untuk menangkap ikan. Lalu Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Dan setelah mereka menebarkannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Puji Tuhan. Ya, kondisinya begitu. Tuhan Yesus sedang berjalan di area Genesaret. Ya. Lalu karena Tuhan Yesus ini viral, ceritanya menyebar kemana-mana. Bahwa di mana ada Yesus, di situ ada pengajaran, di situ ada mujizat, di situ ada roti, ada makanan. Ya, agak heran Bapak dan Ibu Gembala di sini mempunyai satu prinsip ketika habis ibadah makan. Puji Tuhan. Karena di mana ada Tuhan Yesus, ketika ada ibadah di situ ada makan ya. Kecuali nanti kalau pas lagi puasa ya, nanti pas buka gitu ya. Salah satu yang membuat saya beda dengan yang orang lain adalah saya ini tidak pernah susah makan. Iya, saya pas kena COVID aja waktu itu orang susah makan, saya makan terus. Saya nggak ada tanya-tanya orang sakit dengan saya itu sakit, hanya dia susah makan, nggak bisa saya itu. Sakit aja saya banyak makannya, apalagi
saya nggak sakit gitu. Ya jadi banyak yang berbondong-bondong lelah untuk mendengarkan firman. Makanya di ibadah itu ada orang nih yang mengiring Yesus nih, yang mengiring Yesus itu ada 3. Ada yang benar-benar mencari firman, ada yang cuma pengen lihat mujizat, ada juga yang pengen makan. Ya, kita di posisi mana saya nggak tahu kayak itu. Ya, tapi ini orang yang menurunkan Tuhan Yesus gitu ya. Nah, ketika Tuhan melihat begitu banyak orang, dia tergerak untuk mengajar. Tuhan Yesus ini guru tuh ada yang jadi kita sistem mengajar itu yang paling enak adalah tatap muka. Makanya kalau mimbar itu harus tinggi supaya kita ngelihat ke bawahnya. Enak ngajarnya. Kalau di atas muridnya lucu kita ngajar gini kan susah. Nah, makanya Tuhan Yesus menerapkan satu metode pengajaran yang bagus. Jadi dia ambil perahu supaya dia bisa mundur lebih jauh untuk dia melihat semua orang. Ya, ini metode pengajaran yang kata orang baru ditemukan di orang di zaman-zaman baru ini dengan metode ini. Padahal Tuhan Yesus sudah menerapkan jauh hari ya. Di situ di ayat kedua, ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan telah turun. Ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu dari Simon dan menyuruh dia supaya menolak perahu sedikit lebih jauh. Lalu ia duduk dan mengajar. Ini metode pengajaran. Jadi dia enak ngajarnya karena dia melihat semuanya. Ya, satu kelas itu minimal 25 orang. Ada saya pernah ngajar di satu sekolah yang anaknya itu 45 orang satu sekolah, satu kelas. IP itu, IP. Karena uang sekolahnya lebih besar bansosnya. Jadi bantuan bantuan sosialnya itu 350, orang sekolahnya 450, makanya banyak sekali muridnya sampai H, A, B, C, D itu kelas H. Cuma pas saya ngajar saya bilang, saya ngajar di sini 3 bangku pertama standby, lihat 3 bangku kemudian sambil ngobrol, 3 bangku sana udah tidur, udah main gaple, udah nonton apa, udah gak kelihatan karena metode pelajarannya lepas. Nah, perhatikan baik-baik di ayat yang ketiga. Ia naik ke salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Simon ini adalah Petrus, Bapak Ibu ya. Dan dia menyuruh supaya ia menolakkan perahu lebih jauh sedikit dari pantai, lalu dia duduk mengajar. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simson, bertolaklah ke tempat lebih dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan Yesus selesai mengajar, Tuhan Yesus berkata kepada Simon, bertolak lebih dalam, tebarkan jala. Bapak Ibu, kita tahu kondisinya ini. Kalau kita baca di ayat yang kedua, ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jala. Artinya dia udah selesai kerja. Simon ini udah selesai kerja. Kondisinya dia mencari sepanjang malam dan tidak dapat apa-apa. Itu situasinya. Ya, tiba-tiba ada orang muda. Simon ini, Petrus ini umurnya jauh lebih tua dibandingkan Tuhan Yesus. Jauh lebih tua. Mungkin dia sekitar Tuhan Yesus waktu itu kerja umur 30, mungkin Simon ini sekitar 50-an. Petrus ini jauh lebih tua. Bapak Ibu bayangin, kita lagi capek ya, sepanjang malam kerja nggak dapat apa-apa, lagi bersihin jala sambil mikir, waduh di rumah nih istri pasti ngomel, nggak dapat apa-apa gitu ya, nggak dapat duit, nggak dapat. Tiba-tiba ada orang yang lebih muda langsung duduk di perahu. Dan yang gue pinjam dulu perahu lo ya buat ngajar orang gitu. Tapi dia santai aja. Dia oke. Tapi ketika Tuhan bertolak bilang mundur lagi, lalu tebarkan jala. Nah, dia mulai mengingatkan kepada Tuhan, Tuhan, saya udah sepanjang malam kerja dan gak dapat apa-apa.
Petrus ini asli orang Genesaret. Dari muda kerjanya nelayan. Kalau dia punya titel, maka titelnya doktor untuk nelayan. Petrus ini orang Bethlehem, tukang kayu, nggak tahu soal nelayan. Tapi apa kunci dia diberkati Tuhan? Di ayat ini. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebar jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalannya hampir kotor. Kuncinya adalah taat. Dia berkata gini, ketika aku sudah bekerja, ini realitanya ini Bapak Ibu, realitanya nggak ada kesempatan. Realitanya mentok, realitanya nggak ada yang bisa menolong. Ya, ini Petrusnya begitu. Sudah sepanjang malam aku kerja dan tidak dapat apa. Secara akal manusia udah mentok, udah nggak bisa. Secara ilmu pengetahuan pun sama seperti Petrus. Kenapa kok orang nelayan itu suka pergi kerja di tengah malam? Menurut ilmu pengetahuan yang saya baca, katanya, kalau malam itu plankton itu suka keluar, makanan ikan itu suka keluar cari cahaya, makanya perahu-perahu itu akan menyalakan lampu terang sehingga plankton itu akan ada di sekitar perahu dan itu akan membuat ikan berkumpul di tengah-tengah sinar itu. Itu realitanya. Secara teknis manusia hukumnya begitu untuk bisa dapat ikan. Tapi Tuhan mengajarkan ini bukan tentang realita manusia. Ini tentang aku pencipta langit bumi yang menyuruh. Nah, lalu Petrus bilang, karena Engkau yang menyuruhnya. Dengan dia. Jadi, kalau kita coba melihat lagi, seandainya Petrus, waktu Tuhan Yesus mau menumpang di perahunya, dia menolak. Udah sana, udah capek nih. Udah semalaman saya bekerja, udah gue bersihin. Seenaknya lu naik-naik terus mau pakai. Apa yang terjadi? Dia nggak bisa lihat mujizat. Yang dia lihat cuma adalah hari ini tidak dapat apa-apa. Ya, betul kan ya? Orang Petrus ini temperamental loh. Dia emosian. 12 murid, dia salah satu murid yang spontanitas. Waktu Tuhan bilang, hati-hati, berjaga-jagalah karena akan ada yang jatuh. Dia spontan, no, yang lain bisa jatuh, tapi aku enggak, katanya. Luar biasa di Petrusnya. Tapi ketika dia menyerahkan perahunya untuk dipakai Tuhan, baru terbuka dia diberkati. Apa ini perahu? Perahu untuk Petrus itu apa, Bapak Ibu? Apanya itu perahu? Perahu itu mata pencariannya. Ya, Bapak Ibu. Dari perahu lah ini keluarganya bisa hidup. Tapi dia mengizinkan Tuhan Yesus untuk memakai perahunya untuk menjalankan pekerjaan Tuhan. Saya bilang tadi, bisa aja dia tolak. Ini udah sepanjang malam dan saya udah bersihkan perahunya. Nanti malam lagi saya mau kerja. Bisa aja. Tapi dia izinkan perahunya dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika dia izinkan itu, ini baru baru kesempatan dibuka sama Tuhan. Yuk bertolak lebih dalam lagi. Keputusan tetap ada di dia lagi. Dia bisa bilang gini juga, sudahlah, kan udah mau kasih lu pakai penginjilan. Udah, ini gue mau istirahat, gue mau tidur. Karena ntar malam mau mancing lagi. Mancing mania di sini kan. Tapi enggak. Walaupun terlihat sedikit ngedumel, realita lah manusia. Dia bilang, Tuhan, udah sepanjang malam aku bekerja dan gak dapat apa. Tapi puji Tuhan, dia kunci itu dengan satu kalimat berkata bahwa
Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan bala juga. Jadi mungkin capek, mungkin sudah kerja dan gak dapat apa-apa, tapi tiba-tiba di gereja ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan, dan tiba-tiba terlintas di hati, saya ingin masuk di situ, saya ingin berbuat sesuatu, saya ingin melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, melalui firman ini, itu kunci. Ibarat pintu udah ada, itu buka lagi buka untuk kita diberkati Tuhan. Jangan pernah ditahan. Tiba-tiba ada sesuatu yang diinfokan dari gereja, oh ini ya. Lalu tiba-tiba ada di hati, bergerak. Tuhan gerakkan, oh saya mau ambil bagian di situ. Jangan. Karena Tuhan akan mengizinkan itu sebagai pintu utama untuk kita diberkati Tuhan. Karena ketika kita mengizinkan Tuhan memakai perahu kita, mata pencarian kita, dari sini kita dapat untuk makan keluarga kita, maka Tuhan akan bukakan link kita untuk diberkati lebih lagi. Diberkati lebih lagi. Seperti Petrus, Tuhan bilang bertolak lebih dalam. Lalu, walaupun realitanya sadis, nggak bisa apa-apa. Realitanya udah mentok, realitanya nggak ada kesempatan, nggak ada apa-apa. Dengan mengizinkan Tuhan memakai perahunya, dia melihat sesuatu yang bukan realita. Iman Kristen itu bukan realita. Bapak Ibu, kita tidak bisa hidup dalam realita. Kita ini anak Tuhan, kita ini raja segala raja, anak raja segala raja, hak waris raja. Kita nggak hidup di realita kehidupan manusia secara umumnya. Waktu bulan ini, Lexa umur berapa? Nah. Wah, dari bapak ini 19 tahun yang lalu saya mau besuk Lexa lahiran. Tiba-tiba saya jatuh dari motor. Saya sebenarnya nggak mau naik motor balap. Dia yang ngajarin ini. Bapak gembala yang ngajarin. Jatuh. Sampai jatuh nggak sadar. Tiba-tiba udah digotong di rumah, telinga saya keluar darah, mata saya keluar darah, hidung saya keluar darah, muntah. Malam itu juga digotong ke rumah sakit. Dokter jaga cuma nanya, "Ma, jatuh?" "Iya." Muntah. Gigil otak. Bikin kayak alat pakai gitu ya. Jangan langsung. Itu satu dokter jaga. Besoknya dokter kepala. Nanyanya sama. Jatuh. Ya jatuh, udah lecet semua. Saya sebutkan ciri-ciri bahwa saya sempat hilang ingatan. Jadi artinya saya sempat pas jatuh bangun tuh saya nggak tahu ini hari apa, ini di mana, bingung saya. Muntah. Dia cuma nanya satu juga gitu. Muntah. Oh, geger otak. Tapi kita pastiin nanti pas scan kepala ya. Besok scan kepala, kakak saya dari Kupang datang. Memang ada pelayanan, jadi dia jaga. Saya ingatnya 2 kali, tapi saya pikir itu lebih dari 2 kali. Karena saya lihat dia, saya ingatnya 2 kali ya. Saya kerasa kepala saya itu dipegang dalam nama Yesus. Tuhan berkuasa. Dalam nama Yesus Tuhan berkuasa. 2 kali yang saya tahu, yang saya tidur saya nggak tahu berapa kali. Didorong pas mau masuk ke ruang setir, didorong, ketemu sama opung berdua. Opung laki dan opung perempuan. Dipegang sama opung berdua lagi. Dalam nama Yesus, nggak ada apa-apa. Masuk ruang. Sekian dokter yang ketiga bilang, "Pak, ada kemungkinan geger otak ya." Ini 1 kali lagi dokter ngomong geger otak, kayaknya gue bakar di rumah sakit ini. Tapi hidup saya bukan manusia.
Hidup saya bukan di tangan dokter. CT scan membuktikan bahwa nggak ada apa-apa. Nggak ada apa? Haleluya. Nggak ada apa? Kalau mikirnya nggak ada miring sebelum jatuh juga memang nggak ada miring. Kita nggak hidup di dalam realita. Kecuali kitanya mau, ya silakan. Tapi kita punya chance untuk melewati itu. Ketika kita mempunyai iman dan mau taat sama Tuhan. Batasnya manusia cuma sampai di sini. Tapi ternyata realitanya ketika kita percaya sama Tuhan, kita sebenarnya kapasitasnya bisa jauh. Tapi kadang-kadang kita mau berhenti di batasnya manusia. Nah, ketika kita beriman, Tuhan mengizinkan jauh. Nah, tapi kadang-kadang manusia cuma sampai di sini, Bapak Ibu. Ya, diberkati. Tapi kita nggak bisa menikmati. Kenapa? Coba perhatikan baik-baik. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi ini kunci diberkati Tuhan. Izinkan perahumu dipakai oleh Tuhan, dan ketika kita melakukan itu, dan Tuhan akan membuka pintu untuk kita diberkati Tuhan. Kerjakan itu dengan iman, maka akan diberkati. Tapi sebenarnya bukan cuma sampai batas diberkati Tuhan. Banyak orang diberkati Tuhan tapi nggak bisa menikmati berkat itu. Kenapa? Karena berkat itu cuma sampai di kita, tapi keluar lagi. Keluar lagi. Ada ini, ada itu, ada itu. Kenapa? Nangkap sejumlah besar ikan. Tapi kenapa? Kok nggak bisa menikmati? Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Seandainya Petrus itu pelit, apa yang terjadi dengan jalan? Hah? Apa? Robek. Jalannya koyak. Apa yang terjadi? Nangkep banyak, keluar lagi banyak ikannya. Ya. Nangkep koyak. Nangkep banyak. Oh, mujizat Tuhan. Tuh. Koyak. Karena dia mau sendiri. Apa yang terjadi? Dia panggil teman-temannya. Coba diperhatikan di ayat yang 7 bagian lain. Ya, ini uniknya ketika kita mau taruh semuanya di kaki Tuhan. Ya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang dan membantu mereka dan membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan. Perhatikan baik-baik. Hingga hampir tenggelam. Apa artinya? Sudah dibagi pun, perahunya Petrus tetap hampir tenggelam. Kenapa? Karena tetap penuh. Banyak kita anak Tuhan suka sampai di situ saja. Kita terima mujizat, tapi jangan kita koyak untuk yang lain. Tapi kalau kita berani memanggil orang, yuk bagi, beri untuk pekerjaan Tuhan, beri untuk yang membutuhkan, perahunya tidak akan kosong. Firman Tuhan menulis, setelah dibagi pun perahunya tetap penuh.
Justru ketika ingin menikmati sini, kosong. Hari ini, sebelum kita berdoa, diingatkan kembali. Saya yakin doa kami yang hamba Tuhan, saya sering kali berdoa dan Bapak Ibu membalas. Kami yakin pasti di tempat ini banyak orang yang akan diberkati Tuhan. Yang akan diberkati Tuhan. Karena kami sudah melihat pekerjaan Tuhan ini akan besar nanti. Pasti ada orang-orang yang akan diberkati Tuhan. Melewat seluruh jemaat ini, pekerjaan Tuhan akan semakin diberkati Tuhan. Makanya diingatkan kembali malam hari. Mulailah dengan jangan mengeraskan hati. Kalau memang tiba-tiba Tuhan gerakan hati untuk membantu pekerjaan, berarti Tuhan sedang membuka kunci untuk kita diberkati. Dan ketika kita diberkati, jangan sampai jalan kita koyak. Panggil yang lain, teman yang lain. Dan firman Tuhan berjanji, sudah dibagi pun perahu kita akan tetap penuh. Amin.